Oke, sekarang kita akan mempelajari tools adjustment dalam Photoshop. Sebagai contohnya kita akan menggunakan foto yang ini. Kita tarik ke Photoshop. Nah, tools adjustment ini ada dua cara untuk menggunakannya, yaitu biasanya ada langsung di sini. Misalkan kita properties, nah di sebelahnya ada adjustment. Nah, adjustment ini ada banyak, ada brightness, ada levels, ada curve, ada exposure, ada vibrance, ada saturation, ada color balance, black and white, photo filter, channel mixer, pokoknya di sini lengkap. Kalau misalkan tidak ada di bagian kanan Photoshop ini, kalian bisa cari di image, adjustment. Nah, di sini bisa kalian pilih apa yang akan kalian gunakan untuk merubah foto tersebut atau menadjust foto kalian yang ingin kalian gunakan. Kita akan mencontohkan beberapa, yaitu misalkan brightness. Brightnessnya kita ini fotonya kayaknya terlalu terang, kita gelapin brightnessnya atau kita terangin sesuai apa yang kita inginkan aja. Di sini kita bisa mainin terang gelapnya. Oke, kontrasnya juga apakah lebih kontras warnanya atau lebih pudar. Nah, lalu misalkan kita kalau di daerah sini nih di adjustment brightness, kontras, levels, curve itu masih tentang terang gelapnya sebuah foto. Jadi misalkan kita bisa mainin levelsnya. Nah, levelsnya ini kita bisa nih masih bisa mainin untuk terang gelap, kontras segala macam. Kalian masih bisa memainkan terang gelap sebuah foto. Lalu bagaimana untuk merubah warna dari sebuah foto? Kita bisa mainin di hue, saturation, atau di vibrance. Vibrance-nya lebih pudar atau lebih terang, saturasi warnanya lebih keluar atau gimana. Atau kita bisa gunakan di hue atau saturation sini. Nah, di hue saturation ini kita bisa lebih advance lagi untuk merubah warnanya. Misalkan kayaknya terlalu merah. Nah, kita pilih yang merah, saturationnya bisa kita kurangin. Misalkan kurang. Kalau misalkan, wah ternyata bagusan agak merah lagi, ya udah kita tinggal tambahin lagi. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Dan kalian bisa menggunakan semua tools di sini sesuai apa yang kalian perlukan. Oke, kita akan belajar cara untuk merubah foto dari berwarna menjadi black and white atau hitam putih. Pertama kita ambil dulu filenya yang akan kita rubah, lalu kita tarik ke aplikasi Photoshop atau dengan klik file, open, lalu pilih file yang akan kita rubah. Lalu ada dua cara untuk membuat foto ini menjadi black and white. Cara mudahnya adalah dengan klik image, mode, lalu grayscale. Nah, di sini untuk Photoshop CC 2019, kita akan mendapatkan pesan cara advance untuk merubah foto ini menjadi black and white, yaitu dengan cara image, adjustment, lalu black and white. Karena kita ingin mencoba cara mudahnya terlebih dahulu, jadi kita discard saja. Nah, ini sudah langsung menjadi foto black and white. Tapi foto ini tidak bisa di adjustment. Warnanya gelapnya semana, terangnya semana, itu tidak bisa di adjustment karena langsung dengan cara mudah. Lalu kita akan menggunakan cara kedua yang diberitahu oleh Photoshop. Kita undo dulu. Lalu tadi di Photoshop mengatakan untuk klik image, adjustment, lalu black and white. Atau dengan shortcutnya Alt Shift Control B. Nah, di sini kita akan bisa merubah setting warnanya untuk menjadi gelap atau terang. Misalkan contoh merahnya kita akan gelapin atau kita terangin. Nah, itu akan bisa di adjustment sesuka kalian. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang sudah kelar, fotonya sudah berubah menjadi black and white. Oke, sekarang kita akan mencoba memainkan warna dari sebuah foto sunset. Kita ambil foto sunsetnya, kita tarik lagi ke Photoshop. Nah, kita akan memainkan warnanya ini dengan tools adjustment color balance. Nah, di sini kita bisa mainin seperti apa yang ingin kita sukai atau kita gunakan. Pokoknya yang kita butuhkan, nah, maunya seperti apa warnanya. Atau sunsetnya lebih merah, atau lebih ungu, atau lebih ke hijau. Itu kalian bisa gunakan sesuai apa yang kalian perlukan saja.
Teknik color balance seperti itu. Jadi kalian bisa merubah warna sesuai apa yang kalian perlukan. Oke, sekarang kita akan mempelajari cara memanipulasi gambar. Apa sih manipulasi gambar itu? Manipulasi gambar tuh ibaratnya kita mencoba membuat foto tersebut yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Ya, seperti fiksi itu termasuk manipulasi gambar. Kita akan mencoba dengan contoh gambarnya adalah misalkan foto anak-anak ini di pantai. Tarik. Oke. Kita akan menambahkan sesuatu yang sekiranya gak mungkin ada sebenarnya. Tapi kita akan jadiin mungkin-mungkin aja gitu. Dengan cara kita mau mencoba menambahkan ada bulan karena di sini kita lihat langitnya kosong banget ya. Nah, sekarang kita manipulasikan dengan cara menambahkan gambar-gambar yang sekiranya sebenarnya tuh nggak perlu ada di pantai, tapi jika ditambahkan itu lebih menarik. Itulah manipulasi gambar seperti itu, membuat orang-orang jadi lebih tertarik dengan sesuatu yang sekiranya wah, wah ini keren sih gitu. Misalkan kita tambahin bulannya, kita tambahin bulan, kita adjust bulannya harus semana, jangan gede-gede banget kan nggak mungkin bulan gede banget ya. Tapi sebenarnya boleh aja karena manipulasi gambar ya seperti itu. Oke, sekarang bulannya di sini. Lalu kita tambahin lagi misalkan ada monsternya, ada monster di pantai. Misalkan gitu. Kita tambah dulu fotonya. Monsternya pasti dilawan sama Ultraman dong biasanya ya kan. Kita tambahin Ultraman. Ceritanya di pantai ini ada pertempuran antara monster dan Ultraman. Misalnya, balik lagi, namanya juga manipulasi gambar seperti itu. Kita contohin misalkan gini. Apakah sudah kelar? Belum. Ini masih belum blending ke fotonya, jadi lebih aneh malah. Gimana cara untuk blendingnya? Mari kita gunakan teknik-teknik yang kita sudah pelajari tadi, yaitu men-adjustment sebuah foto. Misalkan bulannya ini dulu deh. Ini bulannya terlalu kelihatan palsu banget ya. Bagaimana caranya? Misalkan bulan tuh nggak terlalu terang begitu, kita opacity-nya kita kurangin agar lebih blending ke backgroundnya. Seperti ini misalkan. Lalu ini kaki monsternya masa nggak di dalam air sih? Nah, kita rubah, kita edit foto kakinya ini agar menyerupai masuk ke dalam air. Dengan cara kita menggunakan masking aja. Kita masking, lalu kita bisa menggunakan brush, yaitu tools brush dengan klik B di keyboard atau toolsnya ada di sini, brush. Kita agak gedein brushnya, lalu kita usap-usap. Sekiranya pasnya semana, gimana? Oke, yang monsternya udah, sekarang tinggal yang Ultraman-nya. Sama tekniknya, kita masking aja. Apa gunanya masking? Agar foto aslinya tidak hilang atau tidak terhapus beneran kakinya. Jadi kita misalkan hapus maskingnya dengan cara erase, nah itu masih ada kakinya gitu. Kalau tidak di masking, kita harus Ctrl Z, sedangkan Ctrl Z misalkan nanti kita sudah terlalu banyak mengedit, Ctrl Z-nya itu tidak sampai atau undo-nya itu tidak sampai kelar, tidak sampai kakinya misalkan gitu. Kalau sudah terlalu banyak. Nah, kita balik lagi ke Ultraman-nya, kita masking, lalu kita tekan brush lagi, tools brush, lalu kita adjust kakinya seperti apa bagusnya, serapih mungkin.
Jadi seperti tidak rekayasa padahal ini rekayasa gitu. Misalkan contohnya seperti ini. Apakah sudah? Belum juga. Kalian bisa blending warnanya agar lebih kelihatan nyata. Seperti dengan yang kita pelajari tadi, menadjustment warnanya, misalkan warnanya seperti ini. Warnanya kita samain, saturationnya kita adjust semua yang diperlukan agar terlihat lebih nyata. Jadi seperti itu cara membuat manipulasi gambar.